Hari itu saya pergi backpacking selama 12 hari ke 4 buah negara with my brother from another mother, and this is our full itinerary. First stop, Manila, Philippines. So actually kami transit saja sana dalam lebih kurang 20 jam plus macam tu sebab tiket ke sana lagi murah berbanding kami ambil direct flight, dan sampai di sana kami ambil Grab saja ke Malate di mana kami stay, and then kami pergi dinner di satu restoran shawarma. Halal foods are more accessible nowadays. And then the next morning, my best friend Robin yang sudah 9 tahun saya tidak jumpa bawa kami untuk jalan-jalan sightseeing di sekitar Malate. First stop, Rizal Park. Probably the most iconic place in Manila, dan taman tu sebenarnya sangat-sangat besar tapi saya sangat-sangat lapar masa tu. So kami pergi cari makan dulu di gerai-gerai jualan makanan di area tu. Memang murah dan ada pilihan halal. So don't worry. And then lepas tu kami pun meneruskan perjalanan kami, tapi kami tidak naik jeepney. Sepatutnya kami naik, tapi itulah kami jalan kaki sejak sampai ke Intramuros. Okay, so Intramuros ni adalah satu kawasan bersejarah yang bertembok di sekelilingnya. Lebih kurang macam Melaka macam tu, tapi yang ini dia ada tembok. Kamu boleh tengok muka-muka Presiden Philippines yang lepas, kecuali seorang yang my best friend bilang orang Filipin tidak suka. And then bangunan-bangunan lama dan juga monumen-monumen lama zaman penjajahan Spanish dulu. If you love art, boleh tengok-tengok juga hasil karya tempatan. And then kami singgah di Manila Cathedral. Si Robin bilang katedral yang terpanjang di Manila, bukan yang terbesar tapi yang terpanjang di Manila. Famous for its stained glass, dan diorang ada satu koleksi sense yang sangat banyak, tapi saya tidak sure pula ada berapa banyak, saya lupa mau tanya. Dan ada juga pameran yang berkaitan dengan sejarah katedral itu sendiri. And after that, kami pun melawat tarikan utama di Intramuros, iaitu kubu-kubu di sana. Ada sangat banyak kubu di Intramuros ni. Melarat tidak larat saja kamu mau berjalan, mau melawat semua. Ada juga tour guide yang boleh bawa kamu ke semua fort atau mana-mana fort yang kamu mau pergi itu, tapi dengan bayaran lah. Kami pergi mana-mana yang kami sanggup saja. Dan semua fort ni masuk adalah percuma kecuali Fort Santiago. Yang ni kena beli tiket, dan dia sebenarnya adalah penjara. Dan banduan di dalam tu akan dibiarkan mati lemas bila air pasang. Seram kan? Tapi ni buayan tidak seram lah. Lepas tu kami mau cari souvenirs tapi tidak jumpa. So kami beli di airport saja, tapi harga dia memang gila-gila mahal lah. And then kami habiskan cash kami dengan membeli makanan Philippines di atas flight. And off we go ke destinasi seterusnya, Seoul, Korea. Kami sampai tengah malam, so awal pagi tu kami terus ambil subway ke DDP sebab guest house kami bagi kami free early check-in. And then kami ambil subway ke Gapyeong sebab kami mau pergi Nami Island. Kami pergi sendiri saja pakai subway and then taxi sebab jauh lagi murah banding kamu ambil package. Tiket ferry pun kami sudah beli dari Klook, again lagi murah dan tidak perlu beratur di counter. Cuma hari itu actually hujan, so ada pros and cons juga lah. Sebab the cons obviously kami terpaksa buang masa sedikit lah menunggu hujan tu berhenti. Tapi dari segi pros pula kurang orang berbanding biasa, so lagi best lah bergambar tu sebab kurang photo bombing. Ini kali kedua saya datang sini dan saya rasa kali ini saya explore lagi banyak. Mungkin sebab kurang orang lah kan, so macam lagi best explore. Tapi ya memang ada banyak penambahan baru berbanding dulu. Dan kali ini saya jumpa nih haiwan-haiwan. Hari itu tiadakah saya yang tidak pergi tengok diorang? Tapi ya diorang bukan dikurung dalam sangkar, diorang bebas ya tuh berkeliaran di sana. Tapi jangan kacau diorang lah, kalau kena patok tanggung sendiri. Ada juga tuh Tugu Wintu Sonata dan juga tugu-tugu lain yang agak eksplisit. Dan kalau kamu ada masa lebih, boleh juga kamu buat tuh Stone Tower, Asia Footprint. Jangan pula kamu pergi tulis was here. Kalau indah pun kamu pergi bunyikan tu loceng. Yang itu boleh. And ya, walaupun Pulau Nami ni actually agak jauh daripada Seoul, tapi kalau kamu suka mau ambil gambar yang lawa-lawa, then just spare satu hari untuk ke Pulau Nami. Like seriously memang berbaloi. And then lepas sampai Seoul, kami ambil bus pula ke Seoul Tower ataupun Namsan Tower. Sebab mau pergi sini tidak subway memang kena naik bus. Dan bus pun dia tidak akan sampai ke atas sekali, kamu kena hike sedikit. Sambil-sambil tu bolehlah kamu cuci mata, tengok view dia yang sangat cantik. Kalau saya prefer datang petang and then sampai di atas malam. Sebab personally saya lagi prefer dia punya night view lah kalau daripada atas tu berbanding day view. So kalau kamu datang petang, kamu boleh tengok dua-dua. And ya, yang ini pun kami beli tiket daripada Klook. Yes, jauh lagi murah. Cuma kena pandai-pandai carilah spot bergambar di tingkap yang tidak terlampau silau. Dan kalau kamu tidak mau naik atas, di bawah tu ada Lots of Love. And then kami turun bawah naik cable car, lagi cepat tapi agak mahal lah. Sekali-sekala boleh lah. Sampai je di bawah, kami pun meneruskan perjalanan ke Itaewon untuk dinner. Tapi Itaewon sekarang tidak hype macam dulu sudah. Dan keesokan paginya kami pusing-pusing dulu di Dong Diamond Design Plaza ataupun DDP sebelum kami pergi Gwanghwamun. Di Gwanghwamun ni kami pergi jumpa dulu dengan King Sejong, dia punya tugu sajalah. Sebelum kami masuk ke istana. Tapi sebelum tu of course kami pergi sewa hanbok dulu. Tips dia jangan sewa di kedai yang di tingkat bawah.
Ya, pergi sewa di kedai yang tingkat atas, jauh lagi murah. Siap je kami pakai hanbok, kami pun masuk Gyeongbokgung Palace. Anyway, kalau kamu pakai hanbok, kamu boleh masuk mana-mana palace secara free. Tidak perlu beli tiket. Sudah puas 2 jam kami bergambar di sana, kami pun pergi Bukchon Hanok Village. Ya, jalan kaki saja daripada Gyeongbokgung tu. Lepas tu kami pergi Cheonggyecheon kejap, and then kami pergi Ikwa semata-mata mau makan Korean fried chicken. Seriously, memang saya punya favorite. Siap makan, kami pun pergi Hongdae, tengok street performers, and then window shopping and some grills. Sudah puas pusing, kami pun balik ke DDP dan bergambar lagi sana waktu malam sebab esoknya kami mau fly lagi. Tapi awal pagi tu saya pergi gym Jilbang dulu di Sparex Gym Jilbang. Memang sesuai sangat lah pergi sini kalau sudah penat-penat badan dulu kan, pergi relax-relax kejap. Dan kalau pergi awal pagi ni yang bagusnya tidak ramai orang. So memang senang lah mau pakai facilities dalam tu. Ada banyak bilik sauna yang pelbagai suhu. Bolehlah try setiap suhu tu, ikut mana yang kamu selesa. Kalau mau tidur dalam tu pun boleh. Tapi saya tidaklah. Saya pergi relax-relax kejap saja, kasih panas-panas badan. Lepas tu kalau mau kasih sejuk badan pun boleh juga. Sebab sini dia ada ice cold room juga. Iya, selalu kita jumpa bilik sauna yang panas saja kan. Tapi sini dia ada ice cold room. Tapi tidak juga terlampau sejuk sebenarnya. Dia macam chili-chili begitu sajalah. Okey lah untuk kasih sejuk-sejuk badan sekejap. Tapi sebab cuaca di luar pun sudah sejuk, jadi saya tidak juga stay dalam tu. Dan di sini ada banyak kawasan tidur. Kamu pilih saja kamu mau tidur di mana. Kamu ambil saja tu bantal segi 4 yang dorang sediakan. Lepas tu kamu baringlah di mana-mana yang kamu mau tidur. Di dalam bilik kah, di luar kah, di tempat terbuka kah. Lepas tu dia ada juga bilik sleeping room yang gelap. Sebab di luar tu lampu dia sentiasa berpasang. Mana tahu kamu jenis yang tidak boleh tidur dengan lampu macam saya. Tapi saya tidak tidur lah. Saya cuma beli shike untuk breakfast. And then kami pun fly ke destinasi seterusnya, Tokyo, Japan. Kami sampai sana malam sudah. So kami just ambil train terus ke Asakusa di mana kami punya penginapan. Tapi sebab masih awal, kami pusing-pusing dulu di kawasan Sensoji Temple sebelum kami pergi check-in di Hotel Tavinos Asakusa. Okey, hotel ni kira budget hotel jugalah saya rasa. Tapi dia punya hotel budget bukan macam di tempat lain. Seriously, memang sangat-sangat berbaloi lah stay di sini dengan harga dia. Bilik dia kecil je, compact, tapi dia punya kelengkapan memang tip-top. Toiletries semua dia orang sediakan, baju tidur pun ada. Kamu tinggal ambil saja di counter. And then ada free simple breakfast dan dia orang punya hot drinks available until midnight. Lepas tu kami pergi di Tourist Information Center. Di sini ada free observation deck. Bolehlah kamu tengok pemandangan Asakusa dari atas. Lepas tu kami pergi Nakamise Shopping Street dan juga Sensoji Temple lagi. Kalau waktu siang, Sensoji Temple ni memang sesak dengan orang. Seriously. Tapi itulah, sempat jugalah kami bergambar dengan gadis-gadis Jepun yang berkimono. Sudah puas bergambar, kami pun pergi ke Tokyo Sky Tree. Jalan kaki saja. Tapi kami tidak naik atas lah sebab kami sudah ada target tempat lain untuk naik. Lepas tu kami singgah makan sashimi kejap dan terus pergi ke Ueno Koen Park. Dan sebenarnya kami agak beruntung lah sebab sebenarnya belum lagi start musim bunga, tapi ada sudah pokok sakura yang sudah berkembang. Lepas tu dalam kami berjalan-jalan tu, kami terjumpa ni satu temple dan di depan dia tu ada banyak gerai street foods. So obviously kami terpaksa lah try kan. But seriously, dia punya takoyaki di sini sangat-sangat sedap dan memberikan kami satu misi baru untuk memburu takoyaki. Lepas tu kami pergi Nezu Shrine. Okay, shrine ni dia tidak terlampau besar, tidak terlampau luas dia punya kawasan. So senang lah untuk kamu mau explore. Dan di sini dia tidak sesak. So lagi tenang lah kalau kamu mau tengok dia punya seni bina, tengok orang semayang atau jalan-jalan di taman dia. Taman dia memang cantik dan dia ada satu laluan dengan gerbang merah sepanjang jalan yang dipanggil Senbon Tori. Memang insta-worthy. Sudah puas di sana, kami pun pergi Akihabara. Yang ini syurga kepada semua peminat manga dan anime. Kami masuk di Animati Akihabara. Memang pelbagai merch lah kamu boleh jumpa di sana dari pelbagai harga. And of course kami try ke gashapon. Kalau kamu punya budget terhad, inilah pilihan terbaik untuk kamu. Paling tidak bagus, cuma itulah kamu dapat secara random, tapi itulah yang bikin dia seronok kan. Dan gashapon ni memang bersepah lah kalau di sana. And then kami pergi Tamashii Nation. Okay, yang ini kepada peminat action figure, kamu kena pergi sini, wajib pergi sini. Pelbagai jenis action figure dia orang ada di sini dan kualiti dia memang top notch. Dia punya detailing, memang saya pun starstruck tengok. Macam kalau boleh saya mau beli, tapi itulah harga dia. Tapi kalau kamu mampu, kamu boleh beli. Lepas tu kami tengok-tengok juga arcade sana, sebab arcade sana sangat-sangat hidup. Even orang dewasa pun still main di sana. Best kan? And then kami pergi Ginza sebab saya mau beli Japan Only G-Shock. Tapi itulah, saya lupa mau rakam. And then esok paginya kami pergi Apple Store di Omotesando. Kalau kamu Apple lover ataupun Apple user, okay lah untuk pergi sana. And then kami pergi Yoyogi Park. Kalau kamu mau tengok macam mana orang Jepun healing, bolehlah datang sini. Kamu pun boleh healing sekali. Tapi ya, taman ni sangat-sangat cantik dan ada banyak spot untuk bergambar yang menarik. Tapi kalau kamu nature lover lah. Lepas tu kami pergi Meiji Shrine. Okay, yang ini kena exercise berjalan
berjalan sikit lah sebab dia agak jauh ke dalam. Dan kawasan dia memang luas, memang besar. Mula-mula tu macam tidak percaya pula yang di tengah-tengah Tokyo tu actually ada shrine yang sebesar ini di Tokyo dan terpisah dari segala hiruk pikuk bandar. Lepas tu kami pun berjalan kaki keluar ke Takeshita Street to do some thrifting. Kalau kamu mau cari thrift shop, sinilah kawasan dia selain butik-butik mahal. Lepas tu kami pergi Shibuya. Mula-mula kami pergi lawat Hachiko and then kami pergi Shibuya Crossing. Yang ini wajib pergi bergambar. Dia punya sesak memang tidak boleh berbincang, tapi orang di sana macam biasa sudah orang bergambar. Sudah puas bergambar, kami pun pergi Miyashita Park. Okey, ini taman dia special sikit sebab dia di atas bangunan. Yep, dia sebenarnya atas bangunan dan kami jumpa Doraemon. Ini tempat healing orang sana juga lah dan escalator dia sangat tinggi. And then kami pergi Nintendo Store untuk tangkap Pokemon. But yeah, like seriously, siapa yang tidak suka Pokemon kan? Kamu boleh jumpa Pikachu, boleh beli berbagai jenis merch di sini. And yeah, ada juga kedai-kedai lain di sebelah-sebelah tu sebenarnya. Dan lepas sudah puas bermain, kami pun pergi Omoide Yokocho for dinner. And then keesokan paginya kami pergi Shibuya Sky sebab malam tu tiket sudah habis dan hujan. Tapi pagi tu hujan juga, so kami tidak juga dapat keluar ke outdoor deck. Sedih lah, tapi apa boleh buat, bergambar dari dalam sajalah. So my advice is kalau kamu mau pergi sini, make sure kamu letak dia di awal-awal itinerary kamu, so kamu ada lebih masa untuk datang ke sini. Sebab seriously, kalau kamu mau dapatkan top view yang paling cantik di Tokyo, I think this is the place. And then kami sambung lagi sightseeing sekitar Tokyo sebelum kami pergi ke destinasi terakhir kami, Tokyo Tower. Bukan untuk tengok pemandangan, tapi untuk bermain VR game di Red Tokyo Tower. Just a friendly reminder, kebanyakan game di sini memang agak fizikal dan memang berpeluh-peluh kami bermain di dalam tu. Dan di Tokyo Tower ni ada satu kedai souvenir yang harga dia lagi murah banding di Asakusa. Dan di bawah tu ada crab dan juga takoyaki yang boleh tahan sedap juga. Habis di sana kami pun balik ke hotel sebab next afternoon kami fly balik ke Seoul. Sampai je Seoul, lepas check-in kami terus pergi Gwangjang Market untuk food hunting. Yes, this is the place kalau kamu mau mencari authentic Korean foods. Tapi itulah, saya rasa macam kurang sudah variety dia banding dulu. Sekarang mostly macam jual benda yang sama saja. But yeah, eat with your own discretion. And then kami teruskan kami punya food hunting di Myeongdong. Biasanya orang shopping skincare dengan makeup di sini, tapi actually street food pun banyak di sini. And again, eat with your own discretion. Dan keesokan paginya kami pergi Namdaemun untuk shopping souvenir. Cari je kedai ni, Bokminsa, dijamin harga terbaik di sini. And then kami pergi Dongmyo Flea Market. Okey, yang ini kepada peminat-peminat bandel, kamu wajib pergi sini. Bukan setakat baju, macam-macam benda kamu boleh jumpa di sini dan rajin-rajinlah mengorek longgokan baju tu. Sebab saya pernah jumpa baju sampel yang baru. Lepas tu kami pergi Uedo Hanggang Park. Konon-konon mau bergambar dengan tulisan I Soul You, tapi tidak sudah. Kena kasih pindah tempat lain kali sudah kan. Tapi kalau kamu mau ambil gambar berlatar belakangkan Han River, this is the place. And then kami piknik sana kejap sebelum kami pergi ke COEX Starfield Library. Yap, library yang sangat famous itu bukan untuk dibaca buku tapi untuk bergambar. Library ini sebenarnya di dalam mall, tapi tidak bermaksud kamu boleh buat bising lah sebab dia still library yang orang datang untuk baca buku. So yes, you can take pictures tapi keep quiet. Dan sangat mencabar sebenarnya mau ambil gambar di sana sebab ramai orang, tapi saya rasa kami berjaya jugalah. And then selepas puas bergambar, kami pun pergi ke destinasi terakhir kami di Seoul, Lotte World Tower. Tapi kami tidak naik to Seoul Sky sebab kami sudah naik Namsan Tower and it's a bit of a stretch from our budget. But if I ever come to Seoul again, for sure saya memang akan naik to Seoul Sky. Just not this time. And then kami pun balik ke guest house kami sebab the next afternoon kami ada satu lagi flight sebelum balik ke KK, iaitu ke Singapore. Di Singapore kami hanya transit dalam 22 jam, so kami punya plan cuma sightseeing saja. Lepas check-in di hostel di area Chinatown, kami terus jalan kaki ke Merlion Park. Ya, kami jalan kaki saja. Obviously just to take pictures sebab saya rasa kalau kamu pergi Singapore, kamu tidak ambil gambar di sini tidak sah lah sebab dia macam tempat yang paling ikonik untuk ambil gambar dan probably the best spot as well untuk ambil gambar berlatar belakangkan bangunan-bangunan yang ikonik di Singapore. Cuma itulah memang agak mencabar lah ambil gambar di sana sebab sangat ramai orang, so untuk mengelak photobombing tu memang mencabar. Sudah puas bergambar di sana, kami pun meneruskan perjalanan ke Gardens by the Bay. Ya, memang agak jauh lah perjalanan, tapi kalau malam okey saja. Sambil-sambil tu boleh cuci mata tengok pemandangan. Malangnya kami sampai sedikit lewat dan garden tu pun sudah gelap. So kami bergambar berlatarkan Marina Bay Sands saja. Tapi itulah, esok paginya kami pergi lagi ke Gardens by the Bay sebab kami masih ada masa. Kalau kamu minat tumbuhan hijau, yes, you should go here. Tapi kami tidak naiklah tu canopy segala sebab tiketnya sangat mahal. Kami bergambar di bawah-bawah saja, tapi itu pun sangat cantik sudah saya rasa. Dan kami terjumpa lagi dengan Transformers. Ya, like seriously. Tapi itu Transformers saya tidak pastilah dia kekal atau sementara saja sana. Saya rasa sementara saja.
sekejap. And then kami pergi lunch di fast food sebab lagi affordable, dan lepas tu kami ambil train ke airport yang bestnya kita boleh pakai kad kredit saja untuk naik train, tidak payah beli tiket atau transportation card. Dan kamu kena pergi airport awal sebab kamu mesti pergi di Jewel ni. Rugi kalau kamu tidak pergi. Jewel ni bersambung saja dengan passenger terminal, so bolehlah kamu pergi bergambar-gambar sana sekejap sebelum kamu pergi boarding. And that's it. Kami pun balik ke negeri di bawah bayu, tanah tumpah darahku. For sure, this is the best traveling experience I've had so far. I do not know about the future, but yeah, for now, I'm just gonna treasure this memory. Hopefully to see you guys again soon. Until next time, bye-bye.